Iya, kita lanjutkan. Saya ingin minta pencerahan, Bang Haris. Kayaknya nampaknya di masyarakat di akar rumput di bawah masih juga bingung. Apa catatan Anda mengenai beberapa pasal Soal kontroversial ini? pencerahan itu ada pasalnya di KUHP penggelapan. Sebaliknya. Itu Kita fokus ke yang ini adil dulu juga ya. itu, nggak ada Kita pasal, fokus ke yang ini nggak dulu. ada pasal pencerahan tuh nggak adil juga. Saya mau langsung aja deh begini, 347 atau 349. Pertama itu kekuasaan umum, menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu selalu jadi perdebatan. Nah yang nafsirin, kalau orang-orang kayak kita yang kerja hukum ini udah lama, bacanya itu kan ke beberapa ahli hukum yang jago bahasa Belanda. Nah, ada sekitar, saya perhatiin tuh kalau teman-teman di kantor kerja nafsirin buku, kalau soal pidana, itu nggak lebih dari 10 buku yang orang-orang zaman dulu itu. Nah dia menerjemahkannya berbeda-beda. Nah jadi satu, pendefinisian kekuasaan umum itu juga pasti ada kan. Tetapi daftarnya apa saja. Nah itu kita mesti diskusi sama teman-teman yang jago tata negara untuk mengunci yang dibilang kekuasaan umum, lembaga negara itu apa saja, dan yang dia sah menjadi lembaga negara, ukurannya itu seperti apa. Karena ada KY yang dibunyikan di konstitusi. Ada Komnas HAM yang dia produk dari undang-undang. Ada lagi yang komisi-komisi atau badan-badan tertentu yang dia bisa lahir dari PP. Atau misalnya mana yang sampai level ad hoc, mana yang tidak. Jadi banyak betul. Belum lagi kalau bicara soal mengerjakan proyek APBN, APBD, daerah-daerah itu boleh melahirkan lagi. Jadi ini lama-lama 3/4 penduduk di negeri ini lama-lama punya keterkaitan sama lembaga negara tadi itu. Nah itu saya mensimulasikan nanti ke depan kerumitannya akan ada sampai di sana. Yang kedua, ini soal selalu klasik, mengkritik dan menghina. Mengkritik selain dia ada soal pilihan kata, dia ada kalau pakai, ini kurang lebih nih ya, ada yang namanya konteksnya, ada yang nama kalimatnya, ada yang nama tempatnya, dengan siapa dia berdiskusi atau di forum seperti apa. Itu semua akan mempengaruhi soal muatan dari kritik tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya yang namanya martabat, itu harus atau tidak bisa atau tidak melekat pada non orang, kelembagaan, korporasi, organisasi. Kalau pakai pendekatan hukum korporasi, mau organisasi, perusahaan itu dibilangnya korporasi. Jadi 2 orang atau lebih. Apakah mereka punya martabat? Nah, di kalimat ini dibilangnya pakai kalimat tindak pidana, menghina. Tetapi kan tadi penjelasannya di balik itu ada martabat. Saya nggak bilang martabat, Bang. Saya nggak bilang martabat. Kehormatan. Tadi martabat yang bilang holid ya. Enggak, Tapi yang saya Anda sampaikan adalah ada kehormatan di sana, ada citra di sana. Oke, kehormatan. Jadi bukan martabat, kalau martabat lebih ke arah manusia ya. Iya, nah mungkin ada, cuman pertanyaan saya, kebutuhannya lembaga negara tuh apa dari KUHP? Kebutuhannya kekuasaan umum tuh apa? Contoh DPR. Sampai sebelum berangkat ke sini saya pastiin lagi, saya baca tuh undang-undang Susduk MPR, DPR dan DPD. Itu undang-undang isinya, abang apalah. Isinya itu tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dari MPR, dari DPR dan juga dari DPD. Nah, kalau saya mau pakai tafsir, mau menafsirkan secara positivistik, di undang-undang itu nggak disebut tuh yang dibilang haknya DPR harus dihormati, nggak ada tuh. Begitulah Bang ya, kalau ini saya kontra biar abang nanti agak ngamuk dikit lah. Ya. Nah tapi dari undang-undang itu nggak ada. Tapi menariknya di undang-undang Susduk MPR, DPR sama DPD itu ada mahkamah kehormatan, betul nggak? Tapi mahkamah kehormatan menariknya dia ngeritik ke dalam, bukan keluar. Nah, apakah boleh atau bisakah terjadi tindak pidana terhadap DPR? Bisa. Ngebom DPR, ngerusak fasilitasnya, itu tindak pidana terhadap DPR. Atau misalnya kalau mau lebih gila lagi nih bahasanya, yang mengganggu jalan dan fungsi dari si DPR. Nah, itu poin saya, Brik.
Poin saya berikutnya lagi begini, saya mau belain masyarakat. Yang kita masyarakat kan nggak bisa nganggap sama kapasitasnya, intelektualitasnya misalnya sama Prof. Kiki, ya kan? Pengalaman kerja-kerja formal seperti Bang Ruhut. Atau misalnya nggak semua mahasiswa bisa pakai jaket kuning ataupun jaket hijau muda. Tapi setiap orang yang tidak dapat kesempatan seperti orang-orang yang terhormat di sini, mereka berpotensi untuk dapat hasil yang tidak memuaskan atau bahkan buruk dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan di balik kekuasaan umum atau lembaga-lembaga tadi. Itu harus jelas dulu ya. Sampai di situ, karena kapasitas mereka berbeda, kesempatan mereka berbeda, konteks mereka berbeda, forum mereka berbeda, nggak diundang ke catatan demokrasi. Seketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan, produk, tindakan dari pejabat negara di lapangan yang merugikan, atau dia menganggap itu merugikan, dia berekspresi. Pasalnya nambah. Udah dituduh melakukan tindak pidana, dia ngomong isi celana dalam atau selangkangan. Seketika kena lagi pasal. Karena kapasitas intelektualnya, kapasitas psikologisnya kan kesian. Nah maksud saya, benar tadi Bang Ruhut bilang, beberapa profesor, orang yang nulis buku, yang kita baca juga bilang, gak cuma teksnya aja yang baik atau benar, atau gak benar, tapi juga penegak hukumnya, kualitasnya. Lalu ada yang namanya budaya hukumnya, ya kan? Lalu ada lagi yang namanya diskursus hukumnya. Nah ini semua, ini akan mempengaruhi. Jadi memang sebetulnya ya, saya sih menduga dirubah apapun pasalnya pasti ada kelemahan. Cuman sekarang masalahnya kemudian, proses ini harus juga mengedukasi publik sampai ke tingkatan yang lebih rendah. Intinya Bukan jangan hanya asal tindak ya Bang Haris ya. jangan asal Oknum-oknum ngerumusin ini. dulu dong. Oke. Karena Saya pikir sih bukan demikian ya. Artinya gini, kita sudah melewati serangkaian proses legislasi sampai penghalusan, dekolonisasi, demokratisasi. Pasal 207 ini yang sumber asal pasalnya, itu kan awalnya memang kan delik biasa. Nah kita formulasikan ini sebagai delik aduan tadi kan untuk menghormati lembaga tersebut, untuk menjaga citranya. Persoalan memang ada perilaku oknum yang memang merusak citra tersebut, itu memang dua hal yang berbeda. Dan tadi saya sudah sampaikan juga di sela-sela acara kan. Kalau memang yang disampaikan itu fakta, kalau yang disampaikan itu untuk membela diri atau untuk kepentingan umum, berupa aksi unjuk rasa, kritik sekeras-kerasnya. Kalau memang kinerja lembaga tersebut sedang Pak buruk, Albert bisa nggak ada sampai ya? masalah itu. Kritik sekeras-kerasnya, tapi kalau kemudian kritiknya bentuknya seperti ini, Nah, DPR, Dewan oke. Penipu Rakyat, ini Ini termasuk nggak Ini kritik. contoh, Ini kita nggak simulasi ya. menghina. Kita simulasi. Ini nggak Atau menghina kritik ini. ini. Iya, Iya. kita simulasikan Langsung saja, sekarang. Bang. Iya. Kita simulasikan. Kalau secara formil, ya secara formil, ini jelas penghinaan. Saya dengan tegas Ini katakan. penghinaan Dari mana, Bang? Sebentar dulu, saya jelasin dulu. Dari Sabar, mana? Bang. Ini jelas penghinaan. Tetapi tidak akan pernah ada proses hukum, ya, tanpa ada pengaduan dari DPR. Oke. Tapi kan artinya masuk, jika kemudian ada yang tersinggung, Enggak, ada yang melaporkan, itu makanya bisa gini, ditindak, Bos, Pak Bang. Albert, Sekarang ini gini. yang dibilang menghina yang mana? Nah, sekarang begini, kan DPR itu kan dipilih, ya kan, secara konstitusional, Iya. ya kan. Anggota DPR maksud saya, dipilih mewakili daerah pilihannya masing-masing. Kalau DPR yang mempunyai kekuasaan untuk tiga ya Bang ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dikatakan menipu rakyat, bubar negara ini Mas. Enggak, yang bilang menghina mereka yang mana nih? Nah ini Dewan Penipu Rakyat kan. Ya kalau Kata dia diksi dia yang bikin begitu singkat apa ini. nggak boleh? Oke, penipu. Loh, sekarang gini, Bang Haris, penipu lembaga, loh, sebentar saya bilang. Enggak, berarti Mana dia, mungkin nah lembaga ini yang- dia yang repot. Gini, Kalau gini. orang yang sosialisasi RUU-nya bukan. membuat penafsiran Enggak, bahwa ini itu kan- ini kan terhadap si pendapat saya, institusi pendapat saya repot. kalau misalnya gini. Subjektif dong artinya, Loh, Bang. makanya gini, setiap penghinaan di belahan bumi manapun sifatnya subjektif. Oleh karena itulah tim perumus merumuskan ini ya satu sebagai delik aduan, ya kan? Nggak bisa, nggak bisa gini Pak Albert. Gini saya kalau jelasin sama misalkan- Anda nggak bisa menerapkan ini secara subjektif. Itu Anda cara berpikir Anda
cara berpikir Anda sangat totalitarian. Saya jelasin, ya. Kenapa? Dia subjektif pada korban boleh, tapi kalau mensubjektifkan pada kekuasaan, yang nanti dia laporkan formilnya dengan menggunakan fasilitas kekuasaan, itu ciri-ciri totalitarian. Tidak boleh ada yang lain yang eksis selain dirinya. Nah. Anda itu orang sipil. Nah, makanya saya jawab. Jangan Anda berkontribusi pada penciptaan negara ini pada sikap praktek yang sebetulnya menciptakan kekacauan nanti. Nah, makanya begini saya jawab. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, ya. Nggak bakal berlaku Nggak, kalau pasal kayak begini. Tunggu dulu sebentar. Belum selesai penjelasan saya, Bang. Kita tuntaskan Jadi gini, dulu, Bang Haris. Iya. Kita bebas kok berekspresi, berpendapat dan lain sebagainya. Ya, habis tetapi berekspresi ditangkap. tetapi bukan untuk menghina. Kalau misalkan Minimal maaf, dipanggil rektor. DPR dikatakan seperti ini ya tadi kan saya sudah katakan. Secara formil saya anggap menghina. Bukan, Tetapi ini masalah soal nanti, subjektifnya. Dari mana Anda tahu Loh, bahwa jelas-jelas- ini adalah menghina si Puan Maharani dan kawan-kawan? Oh bukan, ini bukan menghina Enggak, personil. saya kan Enggak, simulasi. dan kawan-kawan Loh, DPR itu maksudnya, dia. Bang. Bang Haris Iya, sudah iya. keliru. Tadi kan Enggak. sebut Puan Maharani. Dan kawan-kawan artinya Enggak, DPR Bang makanya. maksudnya. Bukan, Bang. maksudnya kan tadi Saya sebut keliru nama, berarti kan memahami kekeliruan kamu. berarti kan itu kan mengacu pada personil. Yang saya maksud adalah konteks lembaga. Tadi kan memang saya sudah sampaikan penghinaan itu sifatnya subjektif dimanapun juga. Ini Makanya- masuk ya ke lembaga ya? Nah secara Nah, formil, sekarang tetapi institusi bagaimana bisa subjektif? loh bukan sekarang gini. Kalau tadi saya sudah mengatakan kalau contoh nih karena TV One sudah memilih DPR sebagai contoh dan langsung pada formil Ini yang ada di lapangan Iya, bagus langsung. di contohnya, lapangan. Iya. bagus. Makanya kan saya udah katakan dari tadi, kalau DPR yang merupakan lembaga negara yang fungsinya budgeting, pengawasan, legislasi dikatakan menipu, ini berarti konsep negara check and balances yang ada dan posisi pengawasannya lagi sudah tidak ada. Karena artinya janji lagi. dan juga apa yang dilakukan berbeda. Ini Ya, termasuk terlepas hal ini. ada perilaku mungkin dari anggota-anggota tertentu yang merusak citra DPR. Artinya itu bukan hal penghinaan lain. Mungkin Itu konteks lain. saya Tapi makanya sedikit- saya sampaikan, kalau betul bisa dibuktikan menipu, saya tanya DPR menipu yang mana sekarang? Oke. Saya tanya Oke. balik Baik. sekarang, menipunya apa? Pertama ini Nah, kalau memang nggak bisa kebetulan dibuktikan formil. poster yang dibikin oleh teman-teman UI juga gitu ya. Jadi mungkin buat pembuat poster ini siap-siap dipidana nanti. Oh, belum tentu. Kalau Nah, ini saya RKUHP perlu disahkan. Sebentar, sebentar. Karena, Biar- karena biar Bang Abed luruskan sudah dulu. sudah Siap-siap bilang pidana gini. sudah Karena dibilang saya bahwa ini sampaikan penghinaan. tadi. Pertama, Tahan Gitu. dulu Bang Abed ada boleh? parameternya. Tahan dulu Bang Abed. Tadi, Baik, kalau silakan tadi Bang. gini, kalau dia sampaikan sesuai dengan fakta, betul nggak DPR penipu? Kalau Oke. DPR disebut penipu, Menurut Abang bubar betul negara nggak ini. DPR penipu? Oh enggak, karena saya Kenapa? bilang itu adalah lembaga. Ada nggak janji politik yang nggak Loh. diselesaikan sama DPR? Pasti. Kalau misalkan bilang janji politik, presiden manapun juga pasti ada yang mengatakan Oke. demikian. Tetapi gini, Berarti dia menipu rakyat loh nggak? bukan, konteksnya bukan begitu. Menipu itu dalam konteks apa dulu? Iya. Nggak bisa begitu. Oke. Iya, Mas Alif cara mungkin berpikir ingin, gini. ingin menambahkan Pak Albert Yang sebelum ke Pak bahaya Albert gini Bang dari Albert, UGM. tadi sempat disebut bahwa fungsinya LAP tadi ya, legislasi anggaran pengawasan. Nggak mungkin dong DPR menipu lah. Absolutisme ini ya maksudnya pengukuhan DPR maupun lembaga negara lainnya bahwa nggak mungkin salah, nggak mungkin dong nggak pantas dikritik gitu. Nah, Makanya ini beda. Kritik kan beda. Kalau bunyinya begini, gini. DPR misalkan kinerja legislasinya itu buruk, itu bukan menghina. Anda itu sedang membela institusi dengan pendekatan kertas, apa yang ditulis di atas kertas. Kritik itu yang kemudian saya mengakui bahwa banyak orang yang menggunakan kata-kata yang kasar dan itu masuk penghinaan misalnya. Karena ada praktek menjalankan tadi tuh kalau pakai pendekatan undang-undang susduk MPR, DPR sama DPD, itu mereka nggak jalankan. Gitu. Nah, jadi prakteknya ngelihat hukum itu bukan sekedar apa yang ditulis. Hukum itu juga apa yang dipraktekkan dong. Sekarang kita kan sedang merumuskan norma. Kalau bicara tentang perumusan norma dalam satu undang-undang, maka penafsiran pertama harus dari sisi Tapi gramatikalnya ini dulu. yang anggota DPR saja hanya senyum kok. Tidak merasa terhina kan? Betul. Bang Ruhut? Terhina Sekarang nggak begini Bang ya. lembaganya Akan kalau lihat postingan kalau ini, Anda masih Bang menjadi Ruhut, anggota DPR? Memang sudah biasa poster-poster Mikrofonnya seperti boleh? ini. Bang Ruhut? Kalau nggak merasa, kenapa merasa terhina? Saya Saya itu aja. Berarti kalau Karena menurut Bang Ruhut Kalau ini ini bukan pendekatannya mati rasa penghinaan. enggak. Kalau saya nggak merasa, tapi kalau dia merasa dia penipu, ya mungkin tersinggung. Saya bukan penipu kok. Tapi termasuk dalam penghinaan nggak ini Bang Ruhut? Ya bisa. Berarti Bisa kalau juga. merasa penipu benar penipu dong Bang. Ah? Kalau merasa penipu berarti benar penipu dong. Gelisah. Gelisah Bang karena Abed, dia kalau benar begini, gitu seorang penipu. Siapa yang Enggak. kemudi? Ah, Silakan Bang Ruhut. Jujur aja, kalau dia memang penipu, merasa gelisah. penipu, ya dia penipu. Kalau saya merasa bukan penipu, ya nggak penipu dong. Gimana sih kamu? Berarti nggak merasa terhina Bang ya? Kalau saya nggak merasa terhina. Loh, karena sekali saya lagi, bukan penipu. pemidanaan itu bukan soal rasa loh. Ya. Pembinaan itu harus ada dampaknya, betul nggak?
dampak kerugian Iya, material makanya sama gini. Iya, imaterial. Makanya itu. tadi saya jelasin cuma terpotong kan. Penghinaan itu kan perasaan. Kalau saya melihat dari luar, ini saya menganggap ini penghina. Tapi kalau DPR yang nggak merasa terhina dan tidak melakukan upaya hukum, tidak akan ada proses Gini, hukum. sekaligus juga begini, logika cara berpikirnya juga jangan salah. Yang memiliki DPR itu bukan si anggota DPR-nya saja. Yang punya DPR itu rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Dia diutus sama rakyat. Terlepas bahwa rakyatnya salah milih itu lagi, dapat amplop. Atau misalnya orang-orang itu juga bisa memuluskan jalannya. Tapi kompleksitas itu jangan dimonopoli hanya pada si pejabat di tugas-tugas MPR, DPR, dan DPD. Prof Kiki ingin komentar sejenak Gitu. sebelum kita iklan. Prof Kiki Boleh, Pak. boleh Karena dalam komentarin lembaga negara postingannya. ini tidak hanya DPR, Sebelum DPRD, kita tapi take down juga ini ada Polri. postingan sebelum kita turunkan. Brouwer pernah bilang kalau masih muda, tidak kiri dan radikal, dia tidak punya hati. Kalau sudah tua, masih kiri dan radikal, dia tidak punya otak. Jadi saya kira Ruhut sudah mulai punya otak karena dia sudah mulai tua dan saya menjelang tua. Jadi baiklah saya lihat kenapa. Karena rumusan tentang penghinaan itu bercampur aduk dengan fitnah. Gitu. Ini yang jadi problem. Karena kata-kata itu kan saya ingat pada masa Gus Dur itu ada meme itu gambar babi, lalu fotonya Gus Dur ditaruh, lalu dikasih ke Gus Dur, semua ketakutan, takut beliau marah. Dia ketawa. Nah, kenapa? Lah saya memang gemuk seperti babi. Lalu dibuat jokes itu semua. Ini respon yang sangat berbeda dengan ketika SBY digambar dengan kerbau itu. Nah, yang satu pada kasus yang mirip, yang satu dianggap penghinaan, yang satu dianggap jokes saja, lelucon gitu. Nah, kalau penghinaan itu bagi saya adalah hal yang ada faktanya, tetapi diplesetkan, dilebih-lebihkan. Tapi kalau fitnah itu tidak ada faktanya. Ini kalau bagi saya fitnah ya pidana harus. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau kasus ini kan kasus belerot ini dari dulu karena adopsi dari pasal-pasal yang disebut Atsai-Artikelen dulu. Dari masa Belanda itu ada Atsai-Artikelen yang memang untuk melindungi kekuasaan negara, kekuasaan ratu pada masa itu kan gitu. Nah, ketika diadopsi dalam KUHP lalu menjadi pasal-pasal yang represif, kebetulan atau secara sengaja dimanfaatkan oleh sebuah rezim yang represif. Nah, yang saya baca sekarang konteks sudah sangat jauh berubah. Konteks sudah sangat jauh berubah. Saya hidup kosmopolitan, sudah cukup wise, artinya udah cukup tua, hidup dari obat saya. Dan obat itu tidak mungkin ada kalau saya tidak punya teman. Teman membuahkan obat, obat membuahkan saya bisa melangsungkan hidup sampai sekarang. Artinya apa? Yang saya lihat di negara-negara demokrasi dimanapun melihat Indonesia itu batas-batas antara demokrasi liberal dalam tanda petik dengan anarkisme itu sangat tipis. Kami pernah ada almarhum teman tentara kolonel yang pada masa tahun 98 kita tanya, menurut kamu demokrasi itu apa? Dia bilang demokrasi itu saya dengan teman-teman, demokrasi itu kita boleh berbuat suka-suka. Lu boleh teriak apa saja, boleh maki-maki, boleh ngomong apa saja, dan gue boleh berbuat apa Prof. saja. Kiki, kenyataan di lapangan banyak mahasiswa yang terkena aparatus represif dari Nah, dia aparat. bilang, Sesaat dia lagi bilang, Prof. Kiki ditanggapi. Kita harus jeda, mohon demokrasi maaf, Prof. bagi Kiki. gua- Hanya di catatan demokrasi pemirsa.